Setelah sepakat menuntaskan IUU SEPA, Indonesia dan Uni Eropa melangkah lebih jauh dengan kebijakan konkret yang memperkuat hubungan antar masyarakat. Uni Eropa kini memberlakukan visa cascade untuk warga Indonesia dan bersiap membuka akses pasar lebih luas untuk produk-produk dari tanah air. Dari diplomasi tingkat tinggi di meja perundingan, kini hasil konkret mulai terasa. Tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan dan investasi, kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa juga menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satunya lewat kebijakan visa cascade yang diumumkan Komisi Eropa tidak lama setelah pertemuan bilateral di Brussels. Melalui skema ini, warga negara Indonesia yang sudah pernah melakukan kunjungan ke Eropa kini memenuhi syarat untuk memperoleh visa Schengen multi-entry pada kunjungan keduanya. Artinya akses masuk ke negara-negara Eropa menjadi jauh lebih mudah, cepat dan praktis, baik untuk keperluan studi, pariwisata maupun investasi. Langkah ini merupakan bagian dari pilar konektivitas antar warga atau people-to-people connection yang menjadi perhatian khusus dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam konferensi pers, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan ini adalah cara konkret membangun jembatan antara masyarakat di dua kawasan, dari pendidikan, investasi hingga pertukaran sosial dan budaya. Bagi pemerintah Indonesia, keputusan ini menegaskan hubungan bilateral tidak hanya fokus pada angka dan perdagangan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Presiden Prabowo menyambut baik terobosan ini dan menyatakan mobilitas warga menjadi kunci penguatan hubungan jangka panjang. The first is trade. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement, we call it SEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Sementara itu dari sisi ekonomi, Indonesia juga bersiap mengoptimalkan hasil dari perjanjian IUU SEPA yang kini sudah mencapai tahap akhir. Perjanjian ini akan membuka akses ekspor lebih luas ke pasar Eropa yang nilainya 2 kali lipat lebih besar dibanding pasar Amerika Serikat. Sektor-sektor seperti pertanian, otomotif, bahan baku industri, dan jasa diyakini akan mengalami peningkatan signifikan. Presiden Ursula von der Leyen menegaskan pendekatan Eropa dalam kemitraan ini berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia menyampaikan Uni Eropa tidak hanya mengejar pasokan yang aman, tetapi juga yang bertanggung jawab dengan menghormati lingkungan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja yang layak. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Pemerintah Indonesia melihat ini sebagai peluang besar, terutama dalam memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 287 juta penduduk dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia berada dalam posisi strategis sebagai mitra Eropa untuk rantai pasok global dalam transisi energi dan digital. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Eropa telah menemukan banyak titik temu, mulai dari visi strategis hingga prinsip-prinsip universal seperti demokrasi, keterbukaan, dan kesejahteraan rakyat. Ia bahkan juga menyebut tidak ada lagi isu krusial yang menjadi hambatan dalam hubungan kedua pihak. Kesepahaman ini diyakini akan mempercepat implementasi kerjasama, termasuk penandatanganan resmi perjanjian SEPA yang direncanakan berlangsung dalam waktu cepat. Presiden Prabowo berharap proses itu bisa dilakukan di Brussels sebagai simbol komitmen jangka panjang dan semangat keterbukaan. Dengan kebijakan visa cascade dan terbukanya akses ekspor ke pasar Eropa, kemitraan Indonesia-Uni Eropa kini memasuki fase baru yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Bukan hanya diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat luas dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga hubungan antar manusia.